Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kandang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang reported speech. Ya, yang mana reported speech nanti dia terdiri dari yang pertama dia adalah membahas tentang direct speech, kemudian yang kedua kita membahas tentang indirect speech. Ya, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, juga berikan komen yang mendukung agar konten kami semakin berkualitas dan agar kalian semua bisa selalu mengikuti perkembangan di video-video kami selanjutnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini ada kata speech, ya. Speech, ya. Speech itu kalau dalam bahasa Inggris kita nanti di sini ada macam. Yang pertama adalah direct speech, kemudian yang kedua dia adalah indirect speech. Direct speech sendiri kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kalimat langsung. Sedangkan indirect speech ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kalimat tidak langsung. Nah, nanti kita direct speech itu yang bagaimana, indirect speech itu yang bagaimana akan kita bahas pada materi kita kali ini, ya. Direct speech itu kalimat langsung, iya betul. Indirect speech itu adalah kalimat tidak langsung, betul. Tapi itu yang seperti apa? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat contohnya dulu, ya. Example dari direct speech and indirect speech. Nah, dimulai dari direct speech dulu, ya. Direct speech tadi adalah kalimat langsung. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya adalah Siska berkata, saya membeli seekor kucing. Ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat langsung, ya. Kemudian yang kedua diartikan dalam bahasa Inggris dia adalah Siska said I buy a cat, ya. Siska said I buy a cat. Kemudian selanjutnya adalah indirect speech. Indirect speech itu yang bagaimana? Contohnya Siska berkata bahwa dia membeli seekor kucing. Lihat ya, kalimat direct speech-nya Siska berkata, saya membeli seekor kucing. Tapi ketika indirect speech dia berubah menjadi Siska berkata bahwa dia membeli seekor kucing. Sedangkan dalam bahasa Inggris ini diartikan dengan misalnya Siska said that she bought a cat. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya kita langsung aja ke materi yang pertama. Di sini ada direct speech. Yang pertama adalah direct speech. Apa itu direct speech? Direct speech adalah kalimat yang diucapkan si pembicara ditulis seperti apa adanya secara langsung. Ya, tadi di awal sampaikan bahwa direct speech itu adalah kalimat langsung. Yang mana itu? Kalimat yang diucapkan si pembicara secara langsung. Itu adalah direct speech. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdapat koma dan tanda petik. Ya, ingat, ada koma juga tanda petik, itu adalah kalimat direct speech. Ciri yang kedua adalah didahului dengan introductory verbs, yang mana dia contohnya adalah misalnya dengan said, told, explained, ya. Jadi direct speech nanti dia didahului dengan introductory verb, yang mana contohnya adalah said, told, and explained. Contoh kalimatnya, Linda said I drive a car. Linda said I drive a car. Di sini ada said, ya, introductory verbs. Kemudian ada koma dan ada tanda petik. Yang bawah ini koma, yang atas tanda petik ada dua, di awal dan di akhir. Nah, makanya Linda said I drive a car. Ini adalah contoh dari direct speech. Berikutnya, Digi said I am hungry. Sama, ini kalimat direct speech karena apa? Ada kata said, introductory verbs, kemudian ada koma, ada tanda petik ini. Ini adalah kalimat direct speech, ya. Ini direct speech itu adalah yang diucapkan oleh pembicara langsung, yang mana cirinya adalah ada koma dan ada tanda petik. Juga ada introductory verbs, said, told, explain, dan sebagainya. Nah, ada lagi, they told we are studying. Nah, mereka berkata kami sedang belajar. Ada kata told di sini. Nah, itu ya, contoh dari direct speech. Berikutnya di sini ada yang kedua adalah indirect speech. Apa itu indirect speech? Indirect speech adalah kalimat yang melaporkan tentang ucapan si pembicara secara tidak langsung.
Jadi kalau direct speech tadi adalah ungkapan dari si pembicara langsung, kalau ini dia nanti adalah melaporkan apa yang diucapkan oleh si pembicara. Contoh dari direct speech misalnya tadi adalah Linda said I drive a car. Ada koma, ada tanda petik. Ini kalimat direct. Nah, seperti ini ya. Linda berkata saya mengendarai sebuah mobil. Ketika dia menjadi indirect, kalimat tidak langsungnya adalah dia menjadi Linda said that she drove a car. Ingat ya. Kalimat indirect speech ada kata that di sini. Ini menggantikan koma dan tanda petik ya. Kata that itu menggantikan koma dan tanda petik ya. It that ini dia menggantikan koma juga tanda petik. Jadi salah satu contoh dari indirect speech dia ada kata that di sini. Ya. Gitu. Contoh berikutnya. Nah, drive di sini dia yang pertama dia adalah kalimatnya bentuknya kata kerja bentuk pertama. Ketika menjadi indirect dia menjadi kata kerja bentuk kedua. Drive menjadi drove. Ingat, kata kunci utama dari indirect speech adalah kata that, bahwa. Ya. Next. Kemudian I drive a car ini dia adalah simple present tense. Ya. Ketika directnya simple present tense, dia nanti di sini untuk indirectnya dia berubah menjadi simple past tense. Aturnya seperti itu ya. Ketika kalimat directnya dia adalah simple present tense, ketika dia menjadi indirect dia menjadi kalimat simple past tense. Contoh berikutnya, kalimat langsungnya directnya adalah they told we are studying. Mereka berkata kami sedang belajar. Kemudian untuk indirectnya dia berubah menjadi they told that they were studying. Ingat, ada kata that di sini. Sekali lagi, ciri dari indirect speech dia ada kata that. Mereka berkata bahwa, that di sini diartikan bahwa mereka sedang belajar. Nah, itu ya contoh dari indirect speech-nya. Ya. Jadi ada kata that yang menyatakan adalah bahwa. Ya. Kemudian untuk yang kalimat kedua ini dia adalah ada perubahan. Yang utama kalimat directnya adalah present continuous, sedangkan untuk indirectnya dia berubah menjadi past continuous. Ya, are to be are dia berubah menjadi were. Oke ya, indirect speech kata kuncinya adalah that yang artinya adalah bahwa. Dalam direct dan indirect speech itu adalah yang namanya perubahan tenses. Nah, di sini ada grafiknya. Kita lihat di sini. Ada direct, ada indirect. Ketika directnya dia adalah simple present tense, dia untuk indirect dia berubah menjadi simple past. Sekali lagi, simple present tense ketika direct, untuk indirectnya dia berubah menjadi simple past. Cirinya dari simple present dia adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan simple past tense dia adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, verb to. Yang kedua, ketika directnya adalah present continuous, dia indirectnya berubah menjadi past continuous. Present continuous dia terdiri dari subjek, kemudian to be-nya adalah is, am, are, diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Sedangkan untuk past continuous dia adalah subjek, diikuti dengan was atau were, dan diikuti dengan verb ing, kata kerja bentuk ing. Perubahannya seperti itu ya. Ada perubahan lagi. Ketika directnya present perfect, dia indirectnya dia berubah menjadi past perfect. Present perfect dia adalah terdiri dari subjek, kemudian have, kemudian diikuti dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan past perfect dia diawali dengan subjek, diikuti dengan had, dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Perubahan selanjutnya past simple. Ketika directnya past simple, dia berubah menjadi past perfect. Past simple itu dia adalah subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Past perfect dia adalah subjek, kemudian ada had, dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Itu adalah perubahan tenses dari direct and indirect speech. Selain ada perubahan tenses, juga ada perubahan bentuk waktu. Ya. Waktunya berubah penyebutan, misalnya dari yang pertama, untuk direct misalnya dia adalah now, nah, kemudian dia berubah menjadi then. Ketika dia today, indirectnya dia berubah menjadi that day. Ya. Yesterday, indirect menjadi the day before, kemudian tomorrow dia menjadi the next day. Next week,
indirect dia berubah menjadi the following week. Next year dia menjadi the following year. Dan last week dia menjadi the previous week, dan last year dia menjadi the previous year. Ya. Jadi selain perubahan terus ada perubahan bentuk waktu, direct dan indirect. Ini nanti bisa ditulis dalam kalimat ketika ada pertanyaan perubahan bentuk waktunya. Sekarang kita ketika menggunakan question, pertanyaan with WH question, ya, pertanyaan yang menggunakan dengan WH question, bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita lihat contohnya. Untuk kalimat direct, he said, "Where is your home?" Ya, he said, "Where is your home?" Ya, ini kalau kita terjemahkan adalah dia berkata, "Di mana rumahmu?" Ini kalimat bentuk direct. Karena apa? Ada koma, ada tanda petik. Ketika dia dirubah menjadi kalimat bentuk indirect, nah berubah menjadi he asked me where my home was. Lihat perbedaannya. Ketika kalimat direct dia memakai tanda tanya. Ketika berubah menjadi indirect, tanda tanya berubah menjadi titik karena itulah pernyataan. Yang pertama dia berkata di mana rumahmu, berubah menjadi dia bertanya padaku di mana rumahku. Nah, tanpa tanda tanya. Ingat, tanpa tanda tanya. Ya, perubahannya itu ketika direct dia pakai tanda tanya, untuk indirect dia tidak pakai tanda tanya. Contoh berikutnya masih tentang questions with WH question. Ketika ada kalimat langsung direct, she said, "What do you do?" Nah, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Ingat ada tanda tanya di sini karena itu adalah kalimat tanya. Untuk indirectnya dia berubah menjadi she asked me what I did. Dia berkata padaku apa yang saya lakukan. Ya, jadi perubahannya seperti itu. Untuk WH question ya seperti ini ya. To be-nya yang pertama adalah di tengah nih, di awal dia menjadi di paling belakang untuk kalimat indirectnya. Ya, sama juga. Ya, jadi seperti itu. Untuk to be-nya ada di paling belakang untuk kalimat indirectnya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita membuat kalimat yang menyatakan suatu command, atau command itu dalam bahasa kita adalah perintah. Bagaimana kalau kita membuat perintah dengan direct dan indirect? Kita lihat di sini. Untuk kalimat perintah direct, dia adalah misalnya he said go home. Ya, dia berkata pulanglah. Nah, kemudian di sini ya dia berkata pulanglah, kita disuruh pulang. Ketika menjadi kalimat tidak langsung, indirectnya bagaimana? Ini berubah. He asked me to go home. Ya, he asked me to go home. Dia berkata padaku. Nah, di sini perintah harus ada kata to. Ya, ingat perintah harus ada kata to. Ini diartikan dengan dia memintaku untuk pulang. To. Ini harus ada untuk perintah indirect. Nah, contoh berikutnya, directnya he said don't smoke. Ya, dia berkata jangan merokok. Ini adalah suatu larangan. Kemudian untuk indirectnya dia berubah menjadi she warned me not to smoke. Ingat, di sini don't ya. Ketika kalimat directnya don't, larangan dengan don't, di kalimat indirect dia berubah menjadi not to. Larangannya menjadi not to. Ya, dalam bahasa kita artinya adalah dia memperingatkanku untuk tidak merokok. Jadi itulah command ya yang digunakan dengan kalimat direct dan indirect. Ingat untuk command indirect dia pakai to, kalau larangan dengan kata not to. Nah, sekarang kita latihan. Ada kalimat direct dirubah menjadi kalimat indirect. Kita lihat contohnya. Nah, she said, I read a novel. She said, I write a novel. Ada kata write di sini. Ini nanti yang akan berubah. Ketika dirubah menjadi kalimat indirect, dia menjadi she said that she wrote a novel. Nah, wrote. Ingat harus ada kata that ketika dia adalah suatu pernyataan. Write berubah menjadi wrote kalau kalimatnya pernyataan. He said, where is your school? Nah, ini kalimat tanya. He said, where is your school? Dia berkata, di mana sekolahmu? Seperti ini ketika kita rubah menjadi kalimat indirect menjadi he asked me where my school was. Kita lihat, is ya, to be-nya sekarang kalau untuk indirect dia di paling belakang. Is menjadi was. Berikutnya, they said, don't call us. Mereka berkata, jangan hubungi kami.
kalimat direct. Dia menjadi indirectnya adalah they ordered me not to call them. Ada lagi contohnya. She said, call me please. Nah, ini adalah perintah juga ya, command. Dia berkata, tolong hubungi saya. Dari mana? She asked me to call her. Dia meminta saya untuk menghubunginya. Nah, itu. Nah, setelah pembelajaran sekarang kita ambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ya, conclusion. Untuk direct speech itu dia adalah kalimat yang diucapkan oleh si pembicara atau apa adanya. Direct speech, kalimat yang diucapkan oleh si pembicara apa adanya, atau disebut juga dengan namanya kalimat langsung. Indirect speech ya, dia adalah kalimat melaporkan apa yang diucapkan oleh si pembicara. Ya, jadi melaporkan itu indirect speech ya. Di sini disebut juga dengan kalimat tidak langsung. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang reported speech, yang mana ada direct speech and indirect speech. Ya, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, rajin belajar, rajin berdoa, dan harus yakin bahwa impian kalian akan tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.